Selamat pagi Bu Cici dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 6 yaitu Consumers Attitudes, Formation and Change. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya Putri Nindya. Saya Amanda Dinar. Saya Andri Rahma Putri. Saya Maria Regina Yovanka. Dan saya Nabila Syaifuddin. Oke, yang pertama saya akan membahas LO 6.1 mengenai Consumers Attitude. Nah, attitude ini merupakan kecenderungan seseorang untuk membeli suatu produk secara konsisten dan bahkan mempromosikannya ke orang lain. Attitude ini juga mencerminkan evaluasi yang baik atau tidak menyenangkan dari objek sikap yang mengarah pada perilaku. Nah, jadi dengan adanya consumers attitude ini, marketers tuh jadi bisa lebih tahu dan bisa menentukan apakah konsumen itu akan mengadopsi atau menerima produk baru mereka atau tidak. Dan berhubung customer attitudes ini juga bersifat dinamis dan tidak mudah dipahami, jadi biasanya marketers itu dapat menilai mereka dengan mengajukan pertanyaan atau membuat kesimpulan dari perilaku. Contohnya, terdapat research melalui hasil survei yang menunjukkan bahwa mahasiswa itu sering membeli lagunya Lady Gaga melalui iTunes. Nah, dari sini kita bisa nyimpulin kalau para mahasiswa itu menyukai Lady Gaga dan memiliki sikap positif terhadap iTunes itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi consumers attitude. Yang pertama itu ada personal experience. Nah, jadi pengalaman dari konsumen itu berpengaruh banget pada consumers attitude. Dan menyadari pentingnya pengalaman, biasanya marketers ini suka menawarkan konsumen insentif untuk mencoba produk baru. Contohnya seperti kupon atau sampel gratis gitu. Nah, kalau konsumen ini mencoba dan menyukai produk baru tersebut, biasanya mereka itu akan membentuk sikap positif dan bisa repurchase berkali-kali akan produk baru tersebut. Nah, selain consumer experience, ternyata personal source kayak latar belakang dari konsumen tersebut seperti keluarga itu juga penting. Misalnya nih, dari kecil kita sering dikasih reward atas kayak perilaku baik yang udah kita lakuin dengan makanan manis kayak coklat atau permen. Nah, biasanya pas anak itu nanti udah dewasa, dia itu akan tetap mempertahankan sikap positifnya terhadap coklat atau permen itu. Nah, selanjutnya ada personality traits. Nah, personality traits ini berpengaruh signifikan terhadap pembentukan attitude. Misalnya, seseorang dengan kebutuhan kognisi yang tinggi, yaitu tuh mereka yang mendambakan informasi tentang produk dan menikmati pemikiran, mungkin dari kayak influencer yang dia suka. Nah, itu tuh cenderung membentuk sikap positif sebagai respons terhadap promosi yang menyertakan banyak informasi rinci terkait produk tersebut. Sebaiknya konsumen yang relatif rendah dalam pembentukan ini tuh cenderung bersikap positif dalam menanggapi iklan yang menampilkan influencer itu sendiri gitu dan bukan tentang produknya. Selanjutnya ada consistency in behavior. Nah, jadi attitude atau sikap serupa itu secara konsisten mengarah pada perilaku yang sama. Nah, sebenarnya sikap dan perilaku itu tuh saling berhubungan, namun karena ada situational factors ini, sikap dan perilaku tuh jadi bisa nggak sesuai. Contohnya, pada kasus ini penelitian itu menunjukkan bahwa konsumen Meksiko itu lebih menyukai mobil Jepang daripada mobil Korea. Nah, marketers itu berharap mereka tuh akan membeli mobil Jepang gitu. Nah, kan bisa kita lihat dari hasil survei kalau konsumen dari Meksiko tuh mempunyai kecenderungan untuk membeli mobil Jepang kan. Dari sini kita juga bisa tahu kalau warga Meksiko itu juga lebih konsisten untuk membeli mobil Jepang. Nah, tapi realitanya tuh nggak semua warga Meksiko tuh bisa membeli mobil Jepang itu. Nah, ini tuh berkaitan dengan situational factors. Jadi dengan contoh kasus yang sama, konsumen Meksiko itu mungkin tidak mampu membeli mobil yang mereka sukai dan sebagai gantinya membeli mobil Korea. Nah, jadi di sini situational factors itu adalah harga, maksudnya lebih ke keterjangkauan gitu. Jadi karena ada situational factors tertentu, jadi beberapa warga
Meksiko tuh akhirnya lebih milih untuk membeli mobil Korea. Atau bahasa lainnya, faktor situational factors di sini tuh kayak keterjangkauannya gitu. Nah, ini ada beberapa contoh dari situation factors itu sendiri. Contohnya itu misalnya situasinya akan ada datangnya badai atau petir. Nah, konsumen tuh udah jaga-jaga nih, takutnya petirnya tuh nyamber gardunya sehingga menyebabkan rumah mereka mati lampu. Nah, karena ada di situasi yang seperti ini, konsumen itu butuh baterai, energizer, atau kayak power bank gitu. Dan ini masih ada contoh lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai the three component attitude model yang akan dibahas oleh saya, Andri Rahma Putri. Next. Next, ya. Jadi dijelaskan oleh para peneliti bahwa untuk membangun beberapa modeling untuk sikap itu pertama ada 2, yaitu three component model. Jadi dijelaskan bahwa peneliti bahwa untuk membangun karakter atau perilaku itu pertama dipengaruhi oleh komponen. Yang pertama itu ada 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan komponen konaktif. Jadi komponen pertama yaitu komponen kognitif ini mewakili pengetahuan dan persepsi konsumen dalam hal ini terhadap suatu produk. Nah, tentang fitur produk yang secara kolektif itu merupakan keyakinan konsumen ini terhadap objeknya yang dimiliki atau atribut tertentu. Informasi atau pengetahuan atau persepsi dari pelanggan ini biasanya didapatkan dari pengalaman langsung maupun dari faktor-faktor eksternal lainnya. Contoh untuk kognitif ini misalnya yaitu informasi dan pengetahuan yang diketahui konsumen terkait produk Google Home dan Amazon Echo yang dari beberapa atributnya. Misalnya kedua produk itu responsif terhadap perintah suara. Terus kedua produk itu bekerja secara responsif itu saat dipanggil menggunakan kata kunci gitu kayak atau prompt word-nya. Terus mungkin contoh lainnya itu adalah kita bisa ambil contoh dari Netflix, yaitu dengan atributnya misalnya kemudahan akses. Jadi di Netflix itu bisa diakses di beberapa device tergantung tipe langganannya, baik itu merupakan TV, laptop, tablet, maupun HP. Terus komponen yang kedua itu kita ada afektif. Nah, jadi komponen ini tuh mewakili emosi dan perasaan konsumen tentang suatu produk atau merek. Nah, jadi bisa juga dianggap sebagai evaluasi karena mereka itu menangkap penilaian secara keseluruhan produk, yaitu sejauh mana konsumen atau individu itu menilai produk itu, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau baik produk itu tuh baik atau buruk, kayak gitu. Nah, biasanya komponen ini tuh diukur berdasarkan dari Likert scale atau juga semantic differential scale. Nah, untuk contohnya kita ambil contoh itu bisa dari misalnya respon konsumen terhadap penggunaan skincare atau make up. Jadi dalam kognitif itu tuh dinilai apakah perasaan dan emosi yang didapat dari konsumen itu setelah menggunakan produk tersebut. Misalnya kayak kulitnya menjadi lembab, halus, dan segar. Kita ambil contoh lagi dari yang Netflix tadi, yaitu misalnya konsumen menilai dia puas dalam berlangganan Netflix dan menyukai semua pilihan film dan serial TV-nya. Komponen terakhir yaitu kita ada dari komponen konaktif, yaitu mewakili tindakan atau perilaku terhadap sebuah produk atau merek. Nah, jadi dalam perilaku konsumen ini komponen konaktif itu diperlakukan sebagai ekspresi atau niat dari konsumen itu untuk melakukan pembelian. Nah, untuk contohnya pada kasus yang tadi kita ambil lagi dari yang kasus skincare atau
make up tadi, kalau itu seberapa besar kemungkinan dan intensi si pelanggan tadi untuk membeli kembali produknya. Nah, untuk kasus yang Netflix, itu intensi pelanggan untuk memperpanjang berlangganan untuk bulan berikutnya. Next. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana kaitannya antara citra brand dengan persepsi konsumen. Dan itu kita tahu bahwa untuk mengubah sikap konsumen tentang produk dan merek itu sulit, karena konsumen itu seringkali menolak bukti atau menentang sikap keyakinan terhadap apa yang udah diyakinin dia sebelumnya. Nah, namun ada dua strategi. Yang pertama itu mengubah keseluruhan citra, atau dia juga bisa mengubah atribut khusus dari produk tersebut. Nah, di sini saya akan membahas strategi yang pertama, yaitu mengubah keyakinan, mengubah sikap konsumen dengan mengubah keseluruhan citra. Nah, strategi yang pertama yaitu kita ada mengubah keyakinan tentang produk. Nah, jadi di sini contohnya itu penggunaan strateginya adalah penggunaan bungkus 100 kalori packs dari produk Kraft dan Nabisco. Jadi kan produk Kraft dan Nabisco ini itu merupakan contohnya tuh kayak produk Oreo, terus Rip Fits, apa tuh yang biskuit keju seperti itu. Terus pokoknya cemilan-cemilan makanan ringan seperti itu. Nah, dulu tuh ramai sekitar 5 tahun yang lalu atau masih 3 tahun yang lalu tuh, kalau setiap makanan ringan itu tuh dihitung kalorinya seperti itu. Jadi, nah, dinilai makanan ringan dari Nabisco dan Kraft itu tuh merupakan makanan ringan yang banyak kalorinya, jadi bikin gemuk lah seperti itu. Nah, sebenarnya enggak, tapi ternyata. Nah, makanya itu untuk mengubah keyakinan pelanggan kalau makanan ringan mereka itu berupa junk food, mereka tuh bikin packs-nya itu tuh ditulisin kalau makanan ringan mereka itu hanya mengandung 100 kalori. Seperti itu. Terus, yang kedua itu ada mengubah citra merek. Nah, dari contoh ini tuh kita punya Airbnb, di mana dia mengubah brandnya dan mengubah brandnya dengan melakukan perubahan logonya. Jadi pada awal berdirinya Airbnb itu merupakan startup yang mengedepankan konsep kayak menyewakan rumah mereka dengan orang asing. Namun berkembangnya Airbnb itu lama-lama dia jadi global brand yang menciptakan sebuah konsep baru, yaitu Belong Anywhere. Nah, jadi dia nggak mau juga menetapkan kalau dia tuh aplikasi yang nyewain tempat tinggal doang, tapi dia tuh berkembang sebagai salah satu media yang bisa juga membagikan pengalaman buat para travelers itu terlampau bahasa dan budaya di mana saja dan oleh siapapun. Nah, makanya itu dia menciptakan sebuah logo dengan ikon baru yang disebut dengan The Bello, yang menyoroti kalau nggak salah tuh 4 prinsip gitu, ada orang, tempat, cinta, sama Airbnb. Nah, itu tuh logonya tuh jadi bentuk A gitu deh. Nah, yang strategi yang ketiga itu ada mengubah keyakinan konsumen tentang merek pesaing. Nah, sebagai contoh dari ini tuh ada penggunaan strategi iklan dari iklan Microsoft. Sebenarnya Microsoft itu sering banget bikin iklan yang dimana dia itu iklannya menyindir atau enggak membandingkan dengan merek pesaingnya. Lebih ke iPhone sih. Jadi yang terakhir itu ada dia bikin iklan mengenai Microsoft Surface Pro. Nah, itu tuh iklannya dia membandingkan dengan MacBook Air. Jadi di iklan tersebut ada di sebelahnya itu ada Microsoft Surface Pro itu, dan sebelah kirinya itu ada MacBook Air. Jadi di situ dia jadi di iklannya itu tuh dia ngasih tahu atribut-atribut atau fitur-fitur apa saja yang dimiliki Microsoft Surface Pro tapi nggak dimiliki sama MacBook Air. Terus iklan-iklan yang lainnya juga masih banyak, itu di YouTube bisa dilihat dari Microsoft Ads gitu, itu banyak banget. Nah, yang terakhir itu ada
kesenjangan antara sikap dan perilaku. Jadi strategi ini tuh sebenarnya lebih ke kita harus menerima bahwa emang terkadang itu emang ada kesenjangan atau keterputusan dari sikap dengan perilaku antara sikap dan perilaku konsumen itu. Jadi misalnya contoh hybrid cars. Kita tahu kan kita posisikan kita sebagai misalnya pelanggan gitu. Kita tahu kalau hybrid cars itu tuh sebenarnya bagus karena bisa membantu dalam meminimumkan polusi udara. Tapi pada kenyataannya kita tuh nggak bisa membeli produk ini dalam jumlah besar atau nggak semua pelanggan tuh sebenarnya mau beli produk ini juga atau bahkan tidak sama sekali beli walaupun sebenarnya kita tuh suka seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, maaf sebelumnya ini tadi gambar contoh dari contoh-contoh yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang multi-attribute models. Next. Nah, yang pertama itu di dalam multi-attribute models itu ada attitude toward object model. Nah, maksudnya itu adalah model yang menyatakan bahwa sikap konsumen terhadap suatu produk atau merek itu merupakan fungsi dari adanya atribut tertentu dan evaluasi konsumen terhadap atribut tersebut. Jadi di sini konsumen itu menilai dan mengevaluasi atribut-atribut produk dengan fungsi-fungsinya seperti kayak sejauh mana produk ini tuh memiliki kelebihan atau kekurangan dari setiap set atribut tertentu. Terus seberapa penting dari masing-masing atribut ini bagi si konsumen tersebut. Nah, di sini itu contohnya itu kayak atribut antara iPhone dengan Samsung Galaxy. Nah, di sini kayak konsumen ini kayak melakukan evaluasi antara atribut iPhone dengan atribut Samsung Galaxy. Next. Nah, untuk cara penggunaan untuk mengevaluasi seberapa pentingnya atribut yang ada di dalam dua smartphone tersebut. Nah, di sini tuh caranya itu dengan membuat skala untuk mengukur atribut tersebut. Kayak di sini contohnya itu membuat 10 kayak list seberapa pentingnya atribut produk tersebut. Contohnya kayak seberapa pentingnya smartphone yang harus tipis sama ringan. Terus terus juga seberapa pentingnya smartphone itu mempunyai high definition screen. Terus seberapa pentingnya smartphone memiliki kapasitas memori itu yang unlimited gitu. Nah, jadi di sini tuh contohnya kayak misalnya di dalam jurusan ekonomi dan jurusan pemasaran yang melakukan evaluasi terhadap dua smartphone tadi. Jadi mereka melakukan membuat skala dari yang tidak penting sampai yang sangat penting, yaitu dari -3 sampai 3 gitu dan seterusnya. Next. Nah, setelah membuat skala tersebut, kemudian kan tadi contohnya tuh ada dua mahasiswa kayak dari jurusan ekonomi sama jurusan manajemen. Nah, di sini kemudian mereka itu menggolongkan atribut-atribut tersebut. Dan di sini ada yang item warna biru ini atau angka ganjil ini yang like engine, terus yang high definition screen, terus nomor 5, 7, 9 itu mewakili atribut hedonik atau yang kayak mungkin lebih fokus ke desainnya, terus fitur-fiturnya yang bagus gitu, yang lebih terlihat lebih lebih mewah gitu, mahal. Terus items yang berwarna hijau atau angka genap ini seperti nomor 2, nomor 4, nomor 6, 8, 10 ini tuh mewakili atribut anggaran. Jadi lebih spesifik ke dalam manfaat di smartphone tersebut. Nah,
di sini kita bisa lihat dalam atribut yang like and thin ini, di sini economic measures ini memberi skala 1 untuk like and thin. Sedangkan marketing measures ini memberi skala 3. Nah, ini artinya bahwa like and thin ini lebih penting bagi marketing measures. Terus yang career does not require a long-term service contract ini, untuk economic measures ini memberi skala 3. Namun di marketing measures ini memberi skala 0. Berarti di sini untuk yang nomor 2 ini kan economic measures ini lebih penting gitu bagi ekonomi daripada si marketing measures, dan seterusnya bisa dilihat di tabel ini. Nah, jadi secara keseluruhan ini jurusan pemasaran ini menandai atribut hedonis ini sebagai yang terpenting, sedangkan jurusan ekonomi ini percaya bahwa atribut anggaran itu lebih penting daripada hedonis berdasarkan skala yang telah mereka buat. Next. Nah, setelah melakukan penggolongan tersebut, kemudian selanjutnya itu mereka menunjukkan keyakinan tentang masing-masing dari 2 brand dengan menunjukkan kemungkinan brand tersebut memiliki atribut. Nah, ini juga kayak lebih meyakinkan lagi gitu. Jadi dia bikin skala lagi dari iPhone sama Galaxy tersebut. Kayak apakah kemungkinan brand tersebut memiliki atribut, atau mungkinkah si iPhone atau Samsung Galaxy ini memiliki atribut yang sesuai gitu. Kayak di nomor 1, seberapa mungkin iPhone ini punya sangat tipis dan sangat ringan gitu. Nah, dan seterusnya sampai nomor 10 itu mereka memberi skala pada yang ada nomor ini 1 sampai 10. Next. Nah, setelah setelah meyakinkan dengan kemungkinan pada brand, kemudian di sini skor kepentingan atribut tadi itu dikalikan dengan skor kemungkinan dan skor keseluruhan untuk setiap smartphone yang dihitung. Misalnya di tabel yang atas ini nih, yang economic measures belief itu kayak untuk atribut like and thin ini, di attributes importance ini kan 1, terus kemudian di iPhone attributes likelihood-nya itu 10. Nah, jadi attributes importance dikali iPhone attributes likelihood, jadi 1 kali 10, ini 10 nilainya. Kemudian kayak yang kedua juga 3 dikali 5, 15, 0 dikali 8, 0, sampai seterusnya itu dikali. Nah, kemudian menghasilkan 67, total 67 dari hasil perkalian attributes importance sama iPhone attributes likelihood. Nah, dan juga Galaxy sama attributes importance dikali Galaxy attributes likelihood. Jadi 1 dikali 6, 3 dikali 8, 24, 0 kali 6, 0, sampai seterusnya, dan menghasilkan total score yaitu 121 pada Galaxy. Nah, kemudian di table yang marketing measures belief ini, atribut like and skin-nya ini hampir sama caranya, kayak dikali juga. Terus kayak attributes importance dikali iPhone attributes likelihood, terus kemudian ditotalin yang hasil perkalian tersebut, terus kemudian melakukan perkalian lagi yang attributes importance sama galaksinya, terus kemudian dapat totalnya. Nah, dari 2 tabel ini, yang tabel atas ini yang economic measures belief ini, kita bisa lihat dari total score bahwa total score yang Galaxy likelihood kali importance ini tuh lebih besar daripada yang iPhone. Nah, jadi terus kemudian di tabel yang bawah nih marketing measures belief, di sini juga total score iPhone tuh lebih besar daripada Galaxy. Nah, oleh karena itu di sini jurusan ekonomi ini memberi Galaxy skor itu jauh lebih tinggi daripada iPhone, karena produk tersebut ini mendapat skor tinggi pada atribut yang mereka anggap itu sebagai atribut anggaran yang paling diinginkan. Sedangkan jurusan pemasaran ini menilai atribut hedonik ini sebagai yang paling signifikan, karena dari total skornya itu mereka lebih menyukai iPhone daripada Galaxy. Next.
Oke, nah di sini masih masuk ke attitude toward object model. Nah, jadi di sini marketer ini menggunakan attitude toward object model ini dalam mengembangkan promosi yang dirancang untuk mengubah sikap konsumennya itu dalam mendukung merek yang diiklankan. Nah, di sini kayak melakukan adding an attribute, terus changing the perceived importance of attributes, dan developing new products. Nah, yang pertama itu ada adding an attribute. Nah, di sini menambahkan atribut yang sebelumnya diabaikan atau ditambahkan yang mempresentasikan perbaikan atau inovasi. Nah, jadi di sini tuh kayak perusahaan melakukan inovasi terhadap produk-produknya gitu agar lebih mudah digunakan atau lebih mudah dikenal dalam masyarakat gitu. Nah, contohnya misalnya di sini inovasi packaging Frisian Flag dengan yang klik tarik tuang. Jadi di sini perusahaan Frisian Flag ini membuat inovasi dengan kemasan kaleng yang mudah dibuka, yang caranya tuh yang klik tarik tuang gitu. Terus bolongannya itu juga kan kalau kemasan kaleng yang dulu itu bolongannya agak gede. Terus kalau yang sekarang itu dibuat tuh agak kecil gitu biar biar nggak terlalu banyak gitu tumpahnya, karena sebelum-sebelumnya gitu banyak konsumen yang merasa dengan kayak lubang di kalengnya itu kan agak terlalu gede, jadi kayak banyak apa sih kalau misal nuangnya itu terlalu kebanyakan gitu. Terus ada changing the perceived importance of attributes. Nah, di sini yaitu menjual produk yang sama yang memberikan manfaat berbeda untuk mempertahankan atau mendapatkan pangsa pasar. Nah, di sini tuh jadi di sini contohnya kayak produk pasta gigi, yaitu produknya tuh sama, yaitu sama-sama Colgate, tapi produknya itu mengeluarkan kayak produk lain tapi dengan manfaat yang berbeda gitu. Nah, di sini contohnya kayak Colgate Total ini untuk memerangi kuman, terus Colgate Max Fresh ini untuk menghilangkan bau mulut, dan Colgate Sensitive ini untuk orang-orang yang memiliki gusi sensitif. Nah, karena jadi di sini tuh mungkin masyarakat itu tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan manfaat spesifik dari atribut produk tersebut, karena karena biasanya kayak biasa tuh masyarakat cuma taunya ya udah produk pasta gigi aja beli gitu, nggak terlalu merhatiin kayak dari manfaat-manfaatnya gitu. Terus selanjutnya ada developing new products. Nah, di sini pemasar ini sering menggunakan model sikap terhadap objek selama pengembangan produk baru. Nah, di sini contohnya itu ada Wardah Nature Daily Aloe Hydra Melt Hand Gel yang dikeluarkan oleh Wardah. Itu di sini market researcher-nya itu kayak menganalisis pasar, kan karena sekarang itu tuh lagi pandemi. Terus pasti biar nggak kena virus corona itu kayak orang-orang mulai pakai hand sanitizer, dan permintaan untuk hand sanitizer itu mulai meningkat. Nah, jadi kayak market researcher dari Wardah ini memiliki ide untuk mengembangkan produk baru tentang Wardah Aloe Vera ini gitu. Karena itu kan sekarang lagi dibutuhin masyarakat banget. Nah, kemudian setelah menganalisis itu si market researcher ini melakukan kayak riset market gitu untuk kayak apakah produk ini tuh cocok buat di masyarakat, kayak dari bahan-bahannya, terus kayak seberapa ampuh gitu kayak buat membunuh kuman gitu, dan juga kayak seberapa bermanfaatnya produk tersebut gitu. Nah, jadi di sini si market researcher ini melakukan analisis pasar itu terhadap preferensi konsumen. Next. Selanjutnya ada yang kedua itu attitude toward behavior model. Nah, attitude toward behavior model ini menangkap sikap individu terhadap berperilaku atau bertindak sehubungan dengan suatu objek, bukan hanya sikap orang tersebut terhadap objek itu sendiri. Nah, jadi di sini contohnya
misalnya ada misalnya mobil Tesla nih. Di sini ada mungkin orang-orang tuh kayak mikir mereka tuh menyukai mobil Tesla karena kayak desainnya bagus, terus apa terus dia kan dari listrik juga kan, kayak menghemat energi gitu kan. Nah, mereka tuh kayak suka sama mobil Tesla. Nah, itu kan menunjukkan sikap positif terhadap produk. Namun di satu sisi lain mereka juga menunjukkan sikap negatif terhadap produk terhadap produk tersebut, kayak walaupun mereka tuh suka mobil Tesla tapi mereka itu nggak siap atau nggak pengen beli mobil Tesla itu karena harganya yang terlalu mahal gitu. Nah, jadi di sini attitude toward behavior model itu lebih ke bertindak sehubungan dengan suatu objeknya gitu. Next. Nah, selanjutnya itu ada theory of reason action. Nah, di sini itu perilaku yang berubah berdasarkan hasil dari niat perilaku, dan niat perilaku ini dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku. Nah, selain itu juga mengukur norma subjektif yang memengaruhi niat seseorang untuk bertindak sebelum mengukur tingkat niat. Jadi norma subjektif sendiri itu perasaan orang tersebut tentang apa yang relevan bagi orang lain, misalnya kayak dari keluarganya, teman, terus dari rekan kerja atau lingkungannya yang memikirkan tindakan yang dipikirkan orang tersebut. Contohnya di sini seseorang yang melakukan donor darah. Nah, di sini tuh orang yang melakukan donor darah itu akan akan melakukan suatu perilaku itu dengan alasan akan menghasilkan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi jadi di sini jadi theory of reason action ini seseorang itu akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatannya itu positif dan dia tuh percaya bahwa orang lain itu juga pengen dia melakukan hal-hal yang positif gitu. Jadi berdasarkan alasan-alasan tergantung pada individu sama preferensi orang lain. Selanjutnya ada theory of trying to consume. Nah, di sini dalam usaha konsumen mengkonsumsi seringkali ada hambatan pribadi maupun hambatan lingkungan yang dapat menghalangi tindakan yang ingin dilakukan atau hasil yang diinginkan. Nah, di sini contohnya itu contohnya seseorang yang mencoba untuk menurunkan berat badan tetapi menyukai kue. Jadi di sini hambatan pribadinya mungkin dia tuh pengen diet tapi dia tuh suka banget sama kue gitu. Terus hambatan lingkungannya dia sadar bahwa dia tuh nggak harus terus makan kue, dan juga dia bisa aja makan makanan yang lain yang mungkin punya kalori yang lebih rendah daripada si kue gitu. Jadi di sini tuh terdapat dia tuh mau mengkonsumsi suatu barang tapi ada hambatan-hambatannya gitu. Next. Selanjutnya ada attitude toward the eight model. Nah, di sini model ini mengusulkan bahwa perasaan yang dibentuk konsumen saat melihat dan mendengar iklan berdampak signifikan terhadap sikap merek terhadap merek yang diiklankan. Nah, di sini kayak contohnya misalnya ada ini nih contohnya iklan Pond's. Nah, iklan Pond's ini kayak misalnya ada iklan Pond's, terus kemudian ada si konsumen ini kemudian kan misal nonton iklan Pond's ini, terus dia dapat kayak mungkin dia merasakan apa yang didapat dari iklan atau efek yang juga disebut afek, terus kemudian dia melakukan penilaian terhadap iklan tersebut atau cognition. Nah dia tuh misalnya kalau habis dia ngeliat iklan tersebut dia ngerasa apakah dia tuh suka sama iklan tersebut atau enggak gitu. Kalau misalnya dia suka sama iklan tersebut itu biasanya biasanya orang itu tuh tahu tentang informasi terhadap iklan tersebut dan juga memiliki pengetahuan tentang produk atau merek tersebut. Kayak misalnya dia cari di internet atau dia dapat informasi dari temennya. Nah, terus dari
Nah, setelah dia misalnya dapat merasakan perasaan terhadap yang didapat dari iklan, terus dia akan menunjukkan sikap terhadap iklan. Nah, kalau misalnya perasaannya dia itu kayak bagus atau baik terhadap iklan itu, nah sikap dia pasti otomatis juga akan bagus juga, akan baik terhadap iklan tersebut. Nah, misalnya kayak misalnya dia kayak melakukan mau beli produknya gitu. Nah, itu kan berarti si orang itu kan tertarik terhadap iklan tersebut karena adanya iklan tersebut. Nah, kemudian dari sikap terhadap iklan itu, nah lanjut ke sikap terhadap merek. Nah, dari Pons itu kalau misalnya udah beli nih, udah beli produk Pons-nya, terus kemudian si orang itu akan melakukan review atau penilaian terhadap merek tersebut, apakah benar, apakah sesuai dengan produk tersebut sesuai dengan yang diiklankan gitu. Jadi sikap terhadap merek itu dari sebelum pembelian sampai setelah pembelian gitu, seperti melakukan review. Nah, selanjutnya itu ada attitude toward social media post model. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan attitude toward the ad model yang iklan tersebut. Cuma di sini kan lebih ke sosial media. Jadi di sini konsumen itu berinteraksi satu sama lain tentang merek serta berinteraksi dengan perusahaan tentang merek mereka melalui media sosial. Nah, di sini karena sekarang tuh orang banyak yang main sosial media gitu. Kemudian di sini orang-orang melakukan penilaian produk itu melalui media sosial. Kayak di sini media sosial Pons Indonesia itu kan di sini kita bisa lihat dari feeds Instagramnya juga mempunyai ciri khas, yaitu kayak warnanya tuh merah pink gitu. Nah, itu mungkin bisa memberikan kayak khas gitu dari Pons-nya itu kan warnanya merah pink. Nah, pokoknya di sini dari kayak untuk sosial media ini lebih berfokus untuk kayak kontennya menarik biar kayak konsumen itu tertarik sama produk kita, terus juga bisa memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan produk kita gitu, dan juga berinteraksi dengan konsumen gitu. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Makasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai attitudes motivational function. Jadi, penyebab atau alasan di balik sikap seseorang itu disebut functions. Nah, jadi functional approach itu merupakan suatu pendekatan untuk mengubah sikap seseorang dengan cara kita mencari tahu alasan di balik alasan atau motivasi di balik sikap seseorang. Next. Oke, jadi functional approach ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu utilitarian function. Jadi fungsi utilitarian ini mencerminkan utilitas yang disediakan merek. Nah, dalam utilitarian function ini, strategi yang sebaiknya digunakan oleh marketer itu dengan menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki tujuan utilitarian yang mungkin sebelumnya konsumen itu belum pertimbangkan. Kayak misalnya pada air fryer, jika kita menggunakan lapisan silikon dari merek Balsam, itu akan membuat kita lebih mudah membersihkan air fryer dibandingkan hanya dengan menggunakan lapisan aluminium foil. Atau misalnya produk lainnya yaitu kapas merek Silcoat itu memiliki produk yang lebih tipis dan lebih padat, sehingga itu akan membuat kita lebih hemat dalam menemukan produk seperti toner dibandingkan kalau dengan menggunakan kapas biasa. Kemudian ada the ego defensive function, yaitu individu membentuk sikap untuk melindungi. Kayak individu itu cenderung membentuk sikap melindungi diri dari rasa keraguan dan juga menggantikan rasa ketidakpastian ini dengan perasaan nyaman dan percaya diri. Oleh karena itu, marketer dalam membentuk strategi itu sebaiknya membuat iklannya meyakinkan konsumen bahwa mereka membuat pilihan yang tepat saat membeli merek tersebut. Kayak salah satunya contoh yang ada di buku yaitu misalnya iklan
gigi palsu. Nah, mereka tuh meyakinkan konsumen bahwa mereka akan mereka dapat merasa aman ketika tersenyum sih, karena dental cream mereka tuh kuat sehingga gigi palsu mereka tuh tidak akan copot. Nah, contoh lainnya yang biasa kita lihat di iklan yaitu misalnya iklan pembalut. Nah, iklan pembalut itu fokus pada kata anti bocor atau misalnya bebas beraktivitas seharian atau kayak tetap kering. Nah, itu contoh-contoh iklan yang membuat konsumen tuh merasa aman dengan menggunakan produknya atau membeli produknya. Next. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu the value expressive function, yaitu sikap yang mencerminkan nilai dan keyakinan konsumen. Nah, di sini pemasar dapat membuat iklan yang mendukung ataupun menyangkal dari nilai tersebut. Kayak misalnya contoh, kayak salad itu kan dikenal sebagai menu makanan yang sehat kan. Nah, tetapi pemasar bisa membuat iklan kayak, oh sebenarnya salad itu nggak sehat karena sausnya atau dressingnya itu mengandung banyak lemak kan. Nah, atau kayak misalnya iklan-iklan kayak iklan pembersih. Nah, iklan pembersih itu kan kayak biasanya buat kata-kata kayak, Anda yakin pembersih Anda sudah paling bersih? Nah, itu kayak apa ya, iklan yang membuat konsumen itu mempertanyakan apakah nilai yang mereka percaya itu sudah benar atau tidak. Kemudian ada the knowledge function, yaitu fungsi yang mendefinisikan bahwa sikap masyarakat itu mencerminkan kebutuhan yang kuat untuk memahami karakter orang, peristiwa, dan juga objek yang mereka temui. Nah, di sini the knowledge function ini membuat strategi itu dengan cara membuat iklan yang berpusat pada apa yang konsumen perlu ketahui. Misalnya kayak membuat iklan dan yang berisi bagan atau misalnya grafik bahwa jika kita menggunakan merek ini, misalnya merek A, itu akan memberikan tingkat kesembuhan yang lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan merek lainnya. Atau kayak misalnya kalau misalnya di iklan tuh kayak apa ya? Kayak misalnya kayak obat nih, obat tuh kan itu kan berbeda-beda kan, berbagai macam merek. Nah, kita tuh bisa membuat grafik kayak misalnya 99% orang percaya bahwa obat ini lebih ampuh dibandingkan merek lainnya, gitu. Itu the knowledge function. Next. Kemudian yang berikutnya ada associating brand with worthy objects or causes. Jadi di sini ketika brand melakukan asosiasi atau aliansi dengan suatu objek atau penyebab, terjadi beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu dalam aliansi satu merek dengan motifnya atau penyebab. Nah, penyebab yang terdengar kurang familiar akan lebih diuntungkan dari keterikatan dengan merek tersebut dibandingkan dengan penyebab yang sangat dikenal. Jadi kayak motif-motif yang kayak terdengar agak edgy atau misalnya kurang familiar terdengar di telinga masyarakat itu akan membuat penyebab tersebut lebih diuntungkan gitu. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan ketika misalnya melakukan suatu sponsor. Nah, perusahaan itu sebaiknya memberitahu penyebab mereka melakukan sponsor tersebut kepada suatu produk, karena jika kita tidak melakukan pemberitahuan mengenai penyebabnya, maka publik itu akan cenderung membuat asumsi-asumsi tersendiri, sehingga akan lebih baik kalau ada penjelasan khusus mengenai penyebab mereka melakukan suatu sponsor. Kemudian yang ketiga, nah biasanya kan banyak perusahaan nih yang sudah memberikan penyebab yang kayak berkaitan dengan charity atau kayak kesadaran atau hal-hal yang berbau charity atau berbau kebaikan. Nah, di sini konsumen itu sudah sering diingatkan bahwa kita perlu memeriksa nih seberapa banyak sih keuntungan yang diberikan perusahaan untuk amal tersebut, karena kayak bisa saja kebaikan-kebaikan tersebut hanya merupakan kayak gimmick gitu atau untuk meningkatkan revenue kan. Nah, ini merupakan salah satu contoh misalnya kayak pada gambar ini ya, ketika pada hari kanker sedunia, nah perusahaan ini memberikan diskon 25% gitu. Next. Nah, pada learning objective berikutnya yaitu the elaboration likelihood model, di mana suatu sikap terkadang dapat diubah oleh salah satu atau lebih dari dua rute menuju persuasi yang berbeda, dan elaborasi kognitif terkait dengan pemrosesan informasi yang diterima melalui
melalui setiap rute yang ada. Berikutnya. Nah, di sini dua rute itu terbagi menjadi central road to persuasion dan juga peripheral road to persuasion. Nah, kedua hal ini merupakan pendekat rute yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu dari segi produknya. Nah, pada central road to persuasion, produk itu cenderung lebih memiliki high involvement atau kita memiliki konsiderasi tinggi sebelum membelinya. Sementara pada peripheral road itu kita cenderung tidak begitu memikirkan berbagai pertimbangan sebelum membelinya. Kemudian, pada rute Central Road itu sebaiknya dilakukan iklan komparatif yang berfokus pada pesan-pesan atau argumen mengenai produk tersebut. Sementara iklan komparatif itu memiliki penjelasan produk yang lebih sedikit dan juga lebih berfokus pada elemen-elemen lainnya. Nah, kemudian pada Central Road to Persuasion, itu hubungan antara consumers involvement dengan produk utilitarian itu lebih tinggi karena ada berhubungan dengan pengetahuan objektif. Sementara pada peripheral road itu dia itu consumers involvement dengan pengetahuan subjektif itu memiliki hubungan yang lebih tinggi sehingga lebih cocok pada produk hedonis. Hal ini karena pada pengetahuan objektif itu kita melihat dari iklan yang lebih berfokus pada data atau misalnya argumen-argumen atau fakta yang terletak pada produk tersebut. Kemudian sementara pada produk hedonis itu kan di iklan pada iklan komparatif itu lebih fokus pada tampilan visual atau elemen-elemen tertentu dibandingkan informasi-informasinya sehingga konsumen itu lebih cenderung bersikap subjektif. Kemudian pada Central Road to Persuasion itu diaplikasikan pada konsumen yang memiliki motivasi atau kemampuan menilai objek yang tinggi. Makanya iklan-iklannya itu cenderung memiliki informasi-informasi atau faktual karena calon konsumen ini memiliki kemampuan lebih untuk melakukan penilaian terhadap suatu produk. Sementara pada peripheral itu diaplikasikan pada konsumen yang punya motivasi atau kemampuan menilai objek yang lebih rendah. Nah, the elaboration likelihood model ini memiliki premis bahwa konsumen ini cenderung berhati-hati dalam mengevaluasi kelebihan atau kekurangan suatu produk ketika mereka menganggap pembelian produk tersebut relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Nabila. Oke, sekarang kita mau masuk ke LO 6.6 tentang cognitive dissonance dan conflict resolution. Saya izin lihat dari HP juga ya, tidak terlalu kelihatan. Boleh next? Ya, jadi kita masuk di sini, itu tuh kisi-kisinya adalah di saat kita habis beli barang, terus kita punya perasaan, kayaknya saya nyesel deh beli ini. Kenapa sih itu bisa terjadi? Kalau sebelum-sebelumnya, materi sebelum-sebelumnya itu kan teman-teman saya sebelumnya lebih menjelaskan kalau behaviors create actions ya. Jadi kayak sifat manusia yang mendorong orang untuk menentukan decision-nya, apa yang akan mereka lakukan. Tapi di sini kebalik, di mana action kita, apakah kita beli ini atau benda lainnya, atau kita tidak jadi beli, itulah yang akan menimbulkan behavior tersendiri dari kita. Lalu apa sih yang menyebabkan itu? Apa sih yang terjadi dalam diri kita saat seperti itu? Ada dua jenisnya. Pertama ada cognitive dissonance, itu yang terjadi saat konsumer merasa tidak yakin atau ragu akan suatu barang setelah berkomitmen untuk membelinya. Jadi kita hampir beli nih, hampir selesai transaksinya, tapi kita ragu gitu tiba-tiba. Terus yang kedua ada post-purchase dissonance, di mana itu terjadi setelah kita sudah beli. Kita sudah beli, terus tiba-tiba kita sebagai konsumer merasa menyesal karena tidak memilih untuk membeli alternatif lainnya. Untuk menjelaskannya, boleh next. Saya mau coba pakai kasus nih. Ya, jadi kita punya teman, namanya Nabila. Nah, Nabila lagi dilema, karena Nabila telah berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sebuah rumah mewah. Namun setelah mencari-cari rumah mana sih yang akan dia pilih, dia menemukan rumah A dengan eksterior putih kontemporer yang sangat indah dan unik. Ia pun memutuskan untuk mengontak agen rumah tersebut. Dia udah semangat banget nih, dan mengurus pembeliannya. Namun tiba-tiba waktu udah hampir selesai,
Nabila mulai ragu, ia mulai tidak yakin kalau dia tuh sebenarnya benar-benar suka gak sih sama rumah ini. Akhirnya dia tuh coba deh lihat lagi yang lain. Dia melihat list rumahnya, list rumah yang kemarin ia lihat, terus dia lihat pilihan keduanya ada rumah B yang di bagian bawah. Terus si Nabila ini mulai mempertimbangkan, kayaknya B bagus juga ya, dengan beberapa aspek-aspeknya gitu. Nah, Nabila di sini lagi mengalami cognitive dissonance. Boleh next? Oke. Untungnya Nabila berhasil mengatasi dissonance tadi itu. Akhirnya dia resmilah membeli rumah A tersebut dan siap untuk tinggal di sana. Namun setelah beli dan memperolehnya, Nabila nggak sepenuhnya senang dan semangat. Ada perasaan mengganjal di pikirannya, terutama saat dia memikirkan rumah B yang tidak jadi dia beli. Kayak, apa harusnya gue beli B aja ya? Nabila sadar karena harganya yang sangat mahal, rumah mewah kan, Nabila cuma bisa beli satu dari alternatif yang ada. Ini juga salah satu kriteria di mana dissonance ini bisa terjadi ya, yaitu hanya benda-benda yang mahal yang butuh pemikiran lebih dalam untuk membelinya. Kalau kayak barang-barang yang murah, itu tidak sampai segininya sih sebenarnya. Jadi waktu ngelihat agen rumahnya Nabila nih, waktu melihat Nabila kebingungan, dia mulai memberikan sugesti-sugesti nih, beberapa attitudes yang bisa bikin Nabila menghadapi behavior-nya yang ini. Boleh next? Oke, kita masuk ke cara konsumen mengurangi post-purchase dissonance. Jadi setelah beli, kita mulai agak nyesel nih. Nah, gimana sih cara kita cope up akan hal itu? Pertama, kita harus merasionalisasikan keputusan kita. Jadi kayak kita, masuk akal kok. Saya beli yang rumah putih kontemporer tadi. Saya kan suka seni, saya suka unik gitu. Rumah bagi saya bukan cuma tempat tinggal, tapi juga merupakan art bagi saya. Jadi kayak kita rasionalisasikan lah pilihan kita tadi. Lalu yang kedua, mencari iklan yang mendukung pilihan kita. Nah, umumnya yang terjadi malah setelah kita beli rumah A, orang-orang tuh biasanya kepo sama rumah B. Akhirnya dia lihat-lihat lagi lah rumah B ini keterangan-keterangannya. Lalu akhirnya dia makin menyesal kembali. Kita harusnya lihat iklan yang mendukung kenyamanan kita di rumah B. Maaf, saya matikan dulu. Oke, maaf ya, saya tidak bisa menyalakan video karena ada gangguan internet. Untuk selanjutnya, kita cari iklan-iklan yang mendukung pilihan kita untuk menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman gitu, seperti kayak iklan waranti, iklan pembangunan taman dekat-dekat rumah itu. Lalu yang ketiga, ada mencoba menunjukkan hal positif dari pembelian kita ini kepada teman-teman kita gitu. Jadi kayak bahasa kasarnya agak pamer lah. Jadi kayak sales rumah gitu. Kita pamer, iya rumahnya bagus banget, nggak banjir, terus habis itu nggak ramai, nggak ada jalan raya, jadi aman lah buat anak-anak main, gitu-gitu. Lalu yang keempat, ada juga memastikan alternatif lain, yaitu maksudnya rumah B kita tadi, itu udah dibeli orang lain atau nggak dijual lagi. Jadi kita nggak bakal mikirin itu lagi gitu loh, karena ya udah nggak ada, udah nggak terjual di pasar. Akhirnya kita bisa tentram. Oke, boleh next. Ya, jadi gimana sih untuk resolve conflicting attitudes itu? Kalau kita lagi bingung, kita tuh perlu apa sih cara buat ngadepinnya? Pertama, list semua pilihan kita. Apa aja sih yang bisa kita pilih? Kayak misalnya, kalau setelah gajian, Regina ingin membeli gawai baru nih. Terus terdapat 3 produk pilihannya, itu ada iPhone 12, Samsung A60, dan iPad Pro. Nah, kita tahu nih mana kelebihan mana kekurangannya, kayak misalnya iPhone 12 tuh bagus di kameranya, Samsung A60 tuh bagus di baterai dan storage-nya. Lalu sedangkan iPad tuh bisa multifungsi kan, yang kayak kalau kita pakai buat nyatet kuliah, buat laptop juga. Lalu setelah kita udah punya listnya, kita periksa detail pilihan kita tadi itu dengan detail kebutuhan kita. Dari ketiganya, Regina mempertanyakan mana sih kelebihan yang paling dia butuhkan,
ia juga melihat review-review di internet tentang ketiganya untuk mematangkan keputusan membelinya. Oke, boleh next. Sekarang kita masuk ke LO terakhir, 6.7. Kita bahas causality dan attribution, yaitu kisi-kisinya adalah melakukan sesuatu untuk atau karena orang lain. Boleh. Jadi causality itu kan kayak saya melakukan ini karena kamu gitu, atau saya melakukan ini untuk kamu. Itu menggambarkan kalau teori ini berfokus pada kecenderungan orang untuk menetapkan kausalitas atau penyebab suatu event atau bahkan keputusannya dia sendiri gitu loh, karena atau untuk mencapai behavior tertentu pada orang lain, bukan berdasarkan dirinya sendiri. Jadi kayak saya melakukan keputusan ini agar orang lain melakukan ini, agar orang lain mendapatkan ini gitu, atau dan semacamnya. Nah, banyak nih perusahaan yang mensponsori acara sosial. Tadi itu udah dibahas sama Nabila dengan harapan tentang sponsor-sponsor dari perusahaan dengan harapan konsumer akan menanggapi usaha mereka kan. Sebenarnya itu kayak untuk branding juga kan. Tapi yang mereka berikan, yang mereka akui dalam tindakan sponsor ini tuh kayak mereka tuh tulus untuk membantu masyarakat. Jadi tuh yang dikeluarkan ke masyarakat adalah saya menyumbang agar anak-anak bisa sekolah, anak-anak jalanan bisa sekolah. Padahal kita ya half-half lah, kita tahu lah di belakangnya juga ada saya melakukan ini juga karena saya mau ini juga, tapi di depan itu lebih ke karena saya pengen kehidupan sosial lebih baik gitu. Dan itu untuk merangsang masyarakat untuk membeli produk dan jasa mereka dengan lebih banyak dan bersedia membayar lebih mahal gitu. Dan itu semua terbukti benar, perusahaan-perusahaan yang punya branding bagus tuh konsumernya bersedia membayar dengan harga yang lebih mahal. Itu attribution theory. Boleh next? Ya, jadi atribusi sendiri tuh ada banyak. Kita coba bahas berbagai jenisnya. Pertama ada self-perception attribution. Ini tuh ada interpretasi mental dalam menempatkan dirinya pada setiap kejadian, baik secara atribusi yang lebih mahal lagi. Meskipun temannya meskipun harganya makin naik, tapi temannya tetap tertarik karena dia sudah percaya sama kualitasnya. Boleh next? Ya, ini ada juga attributions towards the others. Jadi gimana sih orang bereaksi terhadap tingkah laku orang atau pihak lain nih. Misalnya gini, Nindi mau berlibur, terus dia mau foto-foto dong, akhirnya dia beli kamera baru nih di Shopee menggunakan one day shipping dari JNE. Namun ternyata tuh nggak datang di satu hari di one day shipping ini, nggak datang di hari keesokannya, tapi masih lama gitu ternyata datangnya terlambat. Nah, Nindi tuh bisa menyalahkan Shopee-nya karena packing-nya lama, nyiapin barangnya lama, atau bisa nyalahin JNE-nya karena nggak tepat janji, ataupun bahkan bisa nyalahin keduanya gitu. Lalu ada juga attributions towards objects, yaitu orang bereaksi terhadap tingkah laku, sifat, atau fenomena dari objek. Misalnya kayak Nabila merasa hasil foto kameranya bagus. Secara eksternal, ia percaya kalau ini tuh terjadi karena emang performa kameranya bagus gitu loh. Lalu yang terakhir ada analyzing self-attribution. Jadi ini menyangkut analisis parameter yang kita ambil untuk mengambil keputusan pembelian. Misalnya Regina pengen beli laptop nih untuk keperluan kuliahnya. Ia kembali mempertimbangkan apakah alasan itu merupakan inference yang sesuai untuk pengambilan keputusan ini nih, kayak beneran karena itu gak atau segala macam gitu deh. Oke, boleh next. Ya, sekian presentasi dari kami. Kira-kira begitu materi kami semua. Kami harap materi ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih.